Halo guys, welcome back to Bayi Besar Channel. Setelah sekian lama nggak upload video ya guys, mohon maaf karena ada kesibukan di luar perkontenan ya guys. Jadi kali ini baru sempet upload video lagi guys. Dan di kesempatan kali ini kita kedatangan tamu istimewa. Kita akan review stick biliar dari brand Mesh. Dimana saya ingat gua belum pernah review satu stick full set dari brand Mesh ya guys. Karena sebelumnya gua pernah review juga shaft dari Mesh, yaitu WX Sigma yang waktu itu gue pasangin di Batam Fury JY5. Buat kalian yang belum sempat nonton reviewnya, kalian bisa klik nanti di sebelah sini ya guys, sebelah sini atau sebelah sini. Langsung aja, nggak usah berlama-lama. Di kesempatan kali ini gue bakalan review stick Mesh seri SA7 guys. Jadi Mesh SA7 ini termasuk seri Mesh yang basic ya guys, atau seri Mesh yang paling murah. Kalian bisa cek di webnya Mesh bahwa Mesh SA series ini ada berbagai tipe, dari SA1 sampai SA12 kalau nggak salah. Dan SA series ini termasuk series Qs dari Mesh yang sudah retired ya guys. Artinya sudah tidak diproduksi lagi guys. Dan kebetulan ini gua dapat SA7 yang masih full original dan lumayan mulus banget nih guys. Untuk kisaran harganya satu stick set full ini ya guys, bottom sama shaftnya itu di tanggal video ini upload harganya kurang lebih 7-8 jutaan lah, tergantung kemulusan dan juga seri SA berapanya gitu guys. Karena makin tinggi angkanya, misal SA12 gitu, kayaknya harganya lebih mahal gitu, karena inlaynya pun juga akan lebih banyak. Oke, langsung aja kita bahas spesifikasi dari Mesh SA7 ini guys. Jadi seperti yang tadi gue bilang, Mesh SA7 ini termasuk seri tua ya guys dari Mesh Qs. Stick ini sudah tidak diproduksi lagi, dan ini merupakan seri Mesh yang paling basic atau paling murah lah ya. Cuman jangan salah guys, bocorannya stick ini sangat-sangat solid dan enak banget dipakai. Intinya sepaling murahnya Mesh, quality-nya tetap luar biasa sih menurut gua. Pertama kita cek dulu joinnya. Jadi Mesh yang SA series ini originalnya dia pakai join 5, 16, 14 ya guys. Jadi seperti ini bentukan thread joinnya. Dan memang shaft United bisa masuk juga ke thread 5, 16, 14 guys. Cuman gue pernah googling juga, kalau sebenarnya lebih baik kalau bottomnya ini dipasangin join yang sama juga ya guys, 5, 16, 14. Karena infonya kalau emang joinnya ini sesuai, redaman getarannya akan lebih maksimal gitu guys. Cuman ya memang benar, ini kalau dipasangin shaft United dia masuk juga. Seri 5, 16, 14 ini biasanya dipakai seri-seri stick biliar seri lama ya guys. Mungkin ada brand dari Sean yang paling terkenal, lalu ada brand Josh dan lain-lain. Kita bahas lebih dulu dari bottomnya. Jadi di bagian collar ini, bagian atas, ini bahannya gue kurang tahu, resin nih kayaknya ya guys. Lalu dia ciri khasnya ada silver ring, cuman nggak double ya guys, jadi dia satu aja ringnya. Lalu untuk bagian forearmnya, dia base kayunya itu bird eye maple guys. Ini kalau kalian bisa lihat ada mata-matanya gitu ya guys. Ini ciri khas dari kayu bird eye maple. Lalu inlaynya dia ada 4 poin, dan inlay 4 poin ini kalau kalian bisa lihat, kelihatan nggak ya? Ini kayunya ebony guys, jadi ini ebony veneernya. Lalu ini inlaynya juga pakai kayu ebony. Lalu bagian dalamnya ini bird eye juga deh kayak ini. Lalu dia dihiasi juga dengan inlay dari Abalone. Lalu untuk originalnya, gripnya itu masih linen ya guys. Ini iris linen, grip originalnya. Lalu bagian bottom sleeve-nya ini ada tulisan Mesh Qs. Ini base butt sleeve-nya dia pakai ebony guys. Lalu dia juga ada ringnya kayak gini, ini inlay juga. Inlay maple sama ebony guys. Dan ini desainnya tentu saja sudah full inlay ya guys, nggak ada stiker atau dekalnya. Lalu kita coba buka bagian butt cap-nya. Ini tinggal diputer aja gitu guys. Dan versi originalnya memang belum ada drat untuk extensionnya ya guys. Jadi salah satu ciri stick lama atau old Q itu memang dia biasanya belum dibikinin drat extensionnya guys. Kalian bisa bikin pribadi drat extensionnya gitu, jadi ini nanti dibubut gitu guys, dibikinin drat untuk extensionnya. Cuman kalau gue pribadi sih, gue lebih prefer biarin original gini ya guys, karena selain menjaga originalitasnya, gue juga takut kalau nanti dibikinin drat dia akan mengubah titik balance dari stick ini gitu. Dan ini kalau bisa kalian lihat, jadi bumpernya ini sudah ada kayak bautnya gitu yang nantinya masuk ke pemberatnya ini guys. Jadi pemberatnya ini kalau kalian bisa lihat dalamnya bolong gitu.
Jadi ketika diputar dia akan ngancing gitu ke bagian pemberatnya. Jadi satu-satunya opsi kalau kalian pengen pakai extension ya pakai extension yang universal itu ya guys. Kita lanjut ke bagian shaft. Ini shaftnya original bawaannya guys. Jadi menurut pemilik sebelumnya ini masih full original juga shaftnya. Dan seri yang gue dapet ini memang shaftnya yang non logo ya. Jadi belum ada logonya guys. Karena beberapa pernah gue lihat juga di postingan-postingan orang gitu. SA series juga, cuman gue lupa SA berapa. Shaftnya itu sudah ada tulisannya Mescuse gitu. Yang belum ada tulisannya ini mungkin keluaran awal-awal gitu guys. Dan ini joinnya masih original 51614. Dan ciri khas dari shaft mesh yang pakai join 51614 itu dia pakai silver ring, cuman yang single ini ya satu aja. Jadi kalau yang United itu ringnya double deh kalau nggak salah. Silver ringnya itu ada 2 gitu. Mohon koreksi kalau gua salah ya guys. Lalu master tipnya ini juga masih original deh kayaknya. Jadi kalau master tip originalnya dari SA series itu dia pakai master tip Le Pro ya guys. Dan ini ciri khas dari stick-stick lama, dia ferrule-nya agak panjang. Lanjut coba kita ukur berapa berat stick ini ya guys, bottom sama shaft. Dan juga nanti kita coba ukur diameter dari master tip serta kayu bagian bawah ferrule-nya. Katanya sih masih full original, jadi mungkin agak lebih besar ya guys, sekitar 13 atau 12,9 biasanya. Dan yang nggak kalah penting, coba kita ukur diameter bagian atas bottomnya ini guys, karena stick tua itu biasanya yang beberapa kali gua alamin diameternya itu akan sedikit lebih besar daripada shaft-shaft keluaran zaman sekarang gitu guys. Jadi shaft-shaft keluaran zaman sekarang itu diameter join bagian bawahnya itu kurang lebih di 21,5 mm. Jadi kalau ini nanti diameternya kurang lebih di 21,5, gue pikir dipasangin shaft-shaft zaman sekarang dia akan rata dan cocok gitu guys. Langsung aja kita ukur dulu berat dari stick mesh SA7 ini. Jadi berat bottom dan shaftnya ini original pabriknya di 19,74 oz guys. Dan ini gue rasa setelah gue coba beratnya udah oke lah, udah balance juga, jadi enak buat dipakai main. Lanjut coba kita ukur berapa diameter dari master tipnya ya guys. Jadi diameter master tipnya masih original, dia di 13 mm guys. Dan kayu bawahnya juga kurang lebih di 13,1 mm. Jadi ori dari pabriknya memang diameternya masih cukup besar gitu ya guys. Cuman ini tadi gua pakai overall enak juga sih, dan dia juga tetap low deflection. Jadi kayaknya diameternya nggak mau gua kecilin guys, biarin original gini aja. Lalu coba kita ukur berapa diameter dari bagian atas bottomnya ini ya guys. Jadi diameter bagian atas bottomnya ini di 21,5 guys. Jadi harusnya bottom SA7 ini dan juga SA seri yang lain akan cocok dengan pas kalau kalian pasangin shaft-shaft keluaran zaman sekarang ya guys. Lalu sedikit kita bahas kelebihan dan kekurangan dari stick mesh SA7 ini sesuai pendapat gue pribadi guys. Kita mulai dari kelebihannya dulu ya guys. Dari segi performanya, dimana tadi gue sebutin bahwa SA series ini merupakan stick dari brand mesh yang paling basic atau yang paling murah ya guys. Cuman secara performan ini jauh dari kata murah guys. Jadi karena memang ini kayu tua juga ya, jadi feel hitnya itu sangat-sangat solid menurut gue. Dengan skill pas-pasan yang gue miliki, gue coba beberapa basic shot ya, kayak stun shot, follow maupun draw shot. Stick mesh SA7 ini bisa mengeksekusi dengan sangat baik menurut gua. Lalu stick ini tentu saja sudah low deflection ya guys. Jadi untuk speed low to medium, kalian tidak usah terlalu banyak melakukan kompensasi ketika melakukan efek. Cuman kalau memang jaraknya jauh dan butuh speed yang tinggi, ya kalian harus tetap hati-hati ketika menggunakan pukulan efek ya guys. Cuman maksud gua secara overall stick mesh SA7 ini sudah low deflection tentu saja, sehingga cukup mudah untuk dimainkan dan dikontrol guys. Lalu keunggulan selanjutnya tentu saja desainnya sudah full inlay dan cakep banget ya guys, dengan bahan-bahan material kayu yang tentu saja sangat berkualitas. Di bawah dia ada eboninya, di bagian forearm dia juga ada inlay ebony, ada abalone, dan basic forearmnya dia pakai bird eye maple yang bikin stick ini makin ganteng guys. Lalu lanjut ke segi kekurangannya menurut gue pribadi. Jadi satu-satunya kekurangan menurut gue pribadi adalah belum tersedianya drat untuk bumper extension ya guys. Dan memang kebanyakan stick old Q gitu, stick-stick seri lama memang belum ada drat untuk bumper extensionnya. Cuman balik lagi seperti tadi yang gue bilang, bahwa kalau gue saranin sih nggak usah diubah-ubah ya guys, biarin se-originalitas mungkin aja. Mungkin itu sedikit review dan informasi yang bisa gue share ke kalian kali ini guys.
Dan sekali lagi stick mesh seri SA ini ya, sangat-sangat gue rekomendasiin buat kalian yang mungkin punya budget 7-8 jutaan dengan pilihan shaft kayu ya, bukan karbon. Cuman di harga itu menurut gue stick SA series ini sangat-sangat worth it untuk kalian miliki. Meskipun ini seri mesh yang paling murah dan paling basic, cuman performanya jauh-jauh dari kata murah ya guys. Sangat solid dan enak untuk dimainkan. Habis ini coba gua share ke kalian sedikit video test hit dari stick mesh ini ya guys. Cuman mohon maaf nggak bisa gua kasih sound test hitnya ya, karena memang ada background music dari full hall dan nanti akan kena copyright guys. So cukup sekian video kali ini. Terima kasih buat kalian semua yang udah nonton. Jangan lupa kalian like, comment, dan subscribe. Kalian follow juga Instagram Bayi Besar Official. Mohon maaf juga kemarin komen ataupun DM belum sempat gua bales guys. Setelah ini coba deh gua bales buat kalian. Sekali lagi terima kasih buat kalian semua yang udah nonton dan see you on the next video. Bye.